Shalom Bapak Ibu semua, Jemaat GB Shalom Pondok Permai. Kita bersuka cita lagi pada hari ini karena kita merayakan Paskah. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan yang luar biasa buat Bapak Ibu semua, buat kita semua pada hari ini, dan kita masih bisa mengalami kasih karunia Tuhan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini di dalam perayaan Paskah ini kita akan merenungkan firman Tuhan, ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 22. Nah, tema firman Tuhan pada hari ini adalah pengharapan di dalam kebangkitan Kristus. Pengharapan di dalam kebangkitan Kristus. Kenapa saya bilang ada kata pengharapan? Karena banyak sekali teori-teori yang dimana Yesus tidak bangkit lah, dimana katanya yang mati sebenarnya Yudas lah atau apalah ya Bapak Ibu, dan berusaha mengoyakkan iman kita semua pada hari ini. Dan sesungguhnya itu bisa dijawab di dalam Alkitab. Nah, di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 22 ini saya akan bacakan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta kepada Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ini ayat-ayat yang sering dipakai buat orang-orang yang menyerang akan kebangkitannya Kristus, Bapak Ibu. Bahkan di dalam ayat 16 dikatakan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang di antara segala manusia. Nah, di ayat 19 ini kalau kita baca, seakan-akan kalau kita memiliki pengharapan kepada Kristus, kita orang yang paling malang. Nah, ini orang-orang suka seperti ini Bapak Ibu, orang-orang yang suka copot-copot ayat. Salah deh, comot-comot, copot-copot, sama aja ya. Nah, tapi pada hari ini kita harus mengerti dulu, dalam membaca firman Tuhan itu jangan 1-2 ayat doang, tapi satu pasal. Nah, ayat 14 sampai 19 itu menggambarkan seandainya Yesus tidak bangkit, maka pengharapan kita akan menjadi sia-sia. Nyatanya di dalam ayat 20, tetapi yang benar ialah, nah, kita baca sama-sama, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ternyata Yesus bangkit, Bapak Ibu ya. Yesus bangkit, bahkan Yesus menjadi pribadi yang pertama mengalami kebangkitan dari kematian. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, pada hari ini Bapak Ibu, banyak orang bilang, emang Kristus bangkit, emang Kristus hidup ya. Pada dasarnya kita tidak perlu membenci orang-orang seperti ini, tapi kita cukup belajar dari firman Tuhan. Karena pada dasarnya firman Allah berkata bahwa Yesus bangkit, bahkan Yesus menjadi yang sulung di antara orang-orang yang sudah mati. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini ternyata Yesus itu benar-benar bangkit. Yesus itu benar-benar hidup. Maka iman kita tidak akan pernah sia-sia. Bahkan pengharapan kita kepada Kristus itu tidak akan menjadi pengharapan yang sia-sia. Bahkan kita bukan menjadi orang yang paling malang di dunia ini ketika kita berharap kepada Kristus. Karena itu kita harus bisa membuktikannya di dalam Alkitab. Di mana sajakah Yesus membuktikan dirinya bangkit, Bapak Ibu. Kalau kita berbaca di dalam 1 Korintus ini, orang bisa ngomong itu kan tulisan Paulus. Paulus aja belum ada, belum muncul, belum tampil ketika di zamannya Yesus. Nah, itu bisa kita jawab Bapak Ibu di dalam Yohanes. Karena ada penampakan Yesus ketika dia bangkit. Penampakan Yesus kepada Maria, di mana Maria datang ke dalam kuburannya Yesus. Yesus tidak dijumpai oleh Maria. Bahkan Maria hanya bertemu dengan malaikat, dan malaikat itu berkata, Maria, bahwa Yesus telah bangkit. Itu ada di dalam Matius 28 ayat 5 sampai 7. Bahkan bukan hanya menampakkan diri kepada Maria, Yesus pun juga menampakkan diri kepada para murid, Bapak Ibu. Itu ada di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Bahkan sampai kepada murid yang tidak percaya sekalipun, yaitu Thomas. Yesus tetap menampakkan diri kepada Thomas, sampai Yesus menantang Thomas untuk mencucukkan jarinya ke dalam tangannya yang ada lubang paku itu. Ternyata pada dasarnya semuanya itu terbukti bahwa Yesus bangkit. Kalau orang berkata, itu kan murid-murid bisa bekerja sama. Oke, kita bisa buktikan lagi di mana Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias. Kalau namanya pantai, namanya Danau Tiberias, yang ada di situ lebih dari 1-2 orang, Bapak Ibu. Kalau ada saksi lebih 1 atau 2 orang, itu membuktikan bahwa berita itu valid, berita itu terbukti benar. Itu ada dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai
14. Karena itu pada hari ini kita jangan pernah ragu akan kebangkitan Kristus. Yesus itu sudah benar-benar bangkit di antara orang mati. Nah, lewat penampakan dirinya ini kepada banyak orang, ini jelas membuktikan bahwa para murid, Maria Magdalena, bahkan Bapak, Ibu, dan saya sekalipun, kita tidak berhalusinasi akan kebangkitannya Yesus, melainkan kita menjadi orang-orang yang beriman kepadanya, ya, di mana kita bisa percaya penuh akan kebangkitan Yesus. Lalu, apakah pengharapan di balik kebangkitan Kristus yang kita terima? Yang pertama, Bapak Ibu, pengharapan yang kita terima adalah kebangkitan Kristus memberikan kita pengharapan akan perubahan hidup. Itu ada di dalam 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Di sini saya akan bacakan bahwa karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dalam 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10 tadi, Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa sesungguhnya ada pengharapan yang dialami Rasul Paulus. Pengharapannya itu akan perubahan hidup. Di mana Rasul Paulus adalah seorang yang jahat. Jahatnya bukan jahat pada dasarnya korupsi atau koruptor, bukan. Kejahatan Paulus adalah lebih parah dari itu semua. Bahkan Paulus rela membunuh jemaat-jemaat Allah pada zaman itu. Nah, seharusnya Rasul Paulus ini punya masa depannya, masa depan pembunuh. Tidak ada masa depan yang indah yang diterima Paulus sebagai seorang yang suka menganiaya jemaat Allah. Tetapi ketika dia mengalami perubahan hidup, yaitu berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit, dalam perjalanannya menuju untuk menganiaya jemaat Allah, Paulus berjumpa dengan Yesus. Nah, ketika Yesus berjumpa dengan Paulus, Yesus memilih Paulus untuk menjadi hambanya, bahkan menjadi penginjil yang luar biasa. Paulus bahkan bisa menulis hampir 50% perjanjian baru. Nah, pada hari ini kita mengerti bahwa ketika kita berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu, ada perubahan hidup yang kita terima. Perubahan hidup yang Paulus terima ada perubahan status. Bagaimana statusnya Paulus yang seorang penjahat menjadi status hamba Tuhan? Statusnya jadi tadinya pembenci jemaat Allah, jadi orang yang mengasihi jiwa-jiwa. Haleluya. Seharusnya kita juga, Bapak Ibu. Jadi Kristen udah berpuluh-puluh tahun dari kita lahir sudah Kristen, oma, opung kita sudah Kristen semua, tapi kita sampai saat ini tidak mengalami perubahan hidup. Berarti kita belum memiliki pengharapan di dalam Kristus. Karena pada dasarnya ketika kita memiliki pengharapan di dalam kebangkitan Kristus, kita bisa mengalami perubahan hidup. Perubahan itu bukan hanya menjadi miskin dan kaya, bukan menjadi SMA jadi kuliah, bukan begitu, Bapak Ibu. Bagaimana kita mungkin seorang yang malas membaca Alkitab, kita malas berdoa, jadi kita orang yang mau berdoa, orang yang mau melayani Tuhan. Bagaimana dulu kita jadi orang yang emosian, kita bisa menjadi sabar, bahkan sama istri kita bisa sabar, ya. Nah, hal yang tadi yang saya sebut itu adalah contoh bagaimana kita bisa mengalami perubahan hidup di dalam kebangkitannya Kristus, Bapak Ibu. Nah, selain itu juga yang kedua, pengharapan apa yang kita terima di dalam kebangkitan Kristus? Yang kedua adalah kebangkitan Kristus memberikan kita pengharapan akan kepastian iman. Haleluya. Iman kita menjadi pasti di dalam Kristus, bukan mudah-mudahan. Atau Bapak Ibu jangan ragu lagi beriman kepada Kristus. Karena pada dasarnya di dalam ayat 20 sudah menjelaskan bagaimana dikatakan bahwa tetapi yang benar ialah. Nah, perhatikan baik-baik, tetapi yang benar. Kalau ada kata yang benar, berarti ada yang salah. Yang salah itu ayat 14 sampai 19. Yang benar itu ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kristus telah dibangkitkan, Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya ketika kita yakin bahwa Yesus itu bangkit, kita jangan pernah ragu lagi. Kepastian iman itu sudah diberikan oleh Yesus. Bahkan pada dasarnya ada dua hal kepastian iman yang Yesus berikan. Yang pertama adalah kepastian iman akan keselamatan, Bapak Ibu. Jangan pernah ragu, Bapak Ibu, untuk percaya dan menyerahkan hidup kepada Yesus. Karena di dalam Yesus ada keselamatan kekal. Karena hanya Yesus sajalah yang menjadi jalan keselamatan kita untuk sampai kepada Bapa yang kekal. Uang kita tidak bisa menyelamatkan kita. Coba sekarang di tengah-tengah wabah corona seperti ini, orang-orang mulai pada ketakutan, orang-orang mulai pada khawatir akan keselamatan, kepada keselamatan dirinya, keselamatan keluarganya, bahkan keselamatan karirnya, bahkan keselamatan ekonominya. Yesus berkata di dalam firman Tuhan,
roh ketakutan itu bukan berasal dari dirinya. Yesus tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Yang ada roh sukacita, roh kekuatan, roh pengharapan. Karena itu pada hari ini Bapak Ibu, jangan pernah takut dengan apa yang bisa membunuh tubuh daging kita, tetapi takutlah kepada apa yang bisa membunuh jiwa kita atau roh kita. Nah, pada hari ini Bapak Ibu, ketika di tengah wabah corona seperti ini, atau di tengah keadaan yang seperti ini Bapak Ibu, tetap memiliki iman kepada Yesus. Karena Yesus adalah keselamatan kehidupan kekal kita. Mungkin hari ini kita harus melewatinya bersusah payah. Mungkin kita hari ini melewatinya dengan tetesan air mata. Kita melewati hidup kita begitu susah. Tapi ingat Bapak Ibu, pertolongan Tuhan 2000 tahun yang lalu itu sama bisa kita rasakan dengan tahun yang sekarang. Jangan pernah ragu Bapak Ibu untuk beriman kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan bisa menyelamatkan yang kekal, pasti Tuhan juga bisa menyelamatkan hari kita, bahkan hari esok, bahkan dikatakan masa depan kita ada di dalam tangannya. Bahwa rancangannya adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Karena itu Bapak Ibu, kepastian iman akan keselamatan itu Tuhan berikan buat kita di hari kebangkitannya. Haleluya. Kalau Tuhan Yesus bisa melawan, kalau Tuhan Yesus bisa mengalahkan dosa, kita juga harus bisa berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus bisa mengalahkan ketakutan kita. Kita harus bisa mengalahkan kekhawatiran kita. Kita harus bisa mengalahkan kepahitan kita. Kita harus bisa mengalahkan semuanya itu dengan pertolongan Tuhan. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan katakan mampu, pasti kita mampu. Karena roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini Bapak Ibu. Ya, haleluya, puji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, kepastian iman akan kebangkitan tubuh. Bahwa sesungguhnya kematian yang dialami orang percaya atau dialami orang yang percaya kepada Yesus Bapak Ibu, dia tidak akan mati selamanya. Kenapa? Karena ada kebangkitan tubuh, ada kehidupan kekal yang Tuhan Yesus sediakan. Kebangkitan tubuh ini menjadi hal yang pasti. Maut sudah dikalahkan Tuhan Yesus. Roh maut sudah ditekuk lututkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu pada hari ini, jangan pernah lagi takut akan kematian. Karena Paulus berkata, bagiku hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, hiduplah untuk Tuhan. Jangan pernah takut menjalani hidup ini. Karena apa? Karena pada dasarnya kita bernilai kekal di hadapan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Pada hari ini kita percaya lewat kebangkitannya kita semua akan dipulihkan. Kita akan menaruh pengharapan kita bersama-sama di tengah wabah corona COVID-19 ini. Kita menaruh pengharapan kita kepada Kristus. Karena pada dasarnya kita menaruh kepada siapa lagi? Kepada manusia. Manusia bisa mengecewakan kita. Pada siapa Bapak Ibu? Karena pada dasarnya cuma Yesus yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Mari bersama-sama naruh pengharapan hidup kita kepada Yesus saja Bapak Ibu. Menyanyikan pujian, sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Kami menaruh pengharapan kami di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Karena kami percaya Yesus hidup sampai saat ini. Hidup di dalam hati kami, hidup di dalam keluarga kami, hidup di dalam gereja kami, pelayanan kami, bisnis kami Tuhan. Tuhan Yesus hidup di dalam karir kami. Karena pada dasarnya Tuhan Yesus hidup. Dan kiranya pada hari ini ya Bapa, Engkau memberkati jemaat-jemaat GBI Shalom Pondok Permai yang menyaksikan video ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkatinya ya Bapa. Kiranya pada hari ini Tuhan, mereka yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Dan mereka yang lemah, Tuhan Yesus kuatkan. Mereka yang pada hari ini khawatir, Tuhan, mereka yang ketakutan, Yesus berikan kekuatan dan penghiburan buat mereka. Sesungguhnya ada masa depan yang indah di dalam kebangkitannya Yesus. Kiranya pada hari ini kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberkati juga para pelayan-pelayan diaken majelis yang ada Tuhan di gereja kami Tuhan. Berikan mereka Tuhan Yesus roh yang takut akan Tuhan, hidup kudus, hidup suci, bahkan bergandeng tangan, sama-sama merendahkan hati melayani Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati para diaken majelis, para pelayan-pelayan Tuhan, bahkan para donatur yang ada, penabur-penabur di gerejamu Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Karena apa yang kami tabur itu yang kami tuai Tuhan. Dan pada hari ini juga Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Bahkan Ibu Gembala yang kakinya kurang sehat Tuhan Yesus sembuhkan perlahan-lahan Tuhan. Bahkan Kau nyatakan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau pakai
keluarga Gembala Sidang menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya hikmat marifat pewahyuan urapan Tuhan selalu menyertai keluarga Bapak Gembala Sidang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan Yesus, terus Bapak pulihkan bangsa ini Tuhan dari Corona dan COVID-19 ini Tuhan Yesus. Dari Bapak Presiden sampai para stafnya yang ada Tuhan Yesus, Kau memberkatinya ya Bapak. Kau yang pimpin mereka Tuhan untuk memimpin bangsa ini takut akan Tuhan. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Kiranya buat para dokter suster yang ada Tuhan di garis depan untuk menghadapi penyakit ini Tuhan, Engkau menutup bungkus mereka. Tuhan memberkati mereka, keluarga mereka dilindungi Tuhan. Mereka selalu diberikan kekuatan kesehatan ya Tuhan untuk melawan setiap penyakit-penyakit yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan juga kami berdoa buat orang-orang yang kena penyakit corona Tuhan. Tuhan Yesus sembuhkan mereka. Biarkan oleh bilur-bilur darah-Mu Tuhan, bahkan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, mereka mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Bahkan pada hari ini Bapak pekerja harian, kiranya Tuhan memberkati mereka Tuhan. Tuhan pulihkan Indonesia, Tuhan pulihkan bangsa-bangsa, Tuhan pulihkan dunia ini ya Bapak. Semakin hari Tuhan Yesus, biar nama Tuhan dipermuliakan. Biar semua orang tahu bahwa di dalam dunia ini ada Yesus yang hidup, yang berdaulat buat hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu pada hari ini yang ingin memberikan persembahan bisa via transfer, karena nomor rekening sudah ada di tertera layar video ini, dan bisa juga datang ke pastori atau rumah Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu pada hari ini kita mau terima berkat yang berasal dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu, kita mau doa berkat bersama-sama. Berkat besar dari Allah Bapa yang di surga dan kasih setianya dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuannya yang indah dari Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai hari ini, besok, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kiranya kita diberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.